Assalamualaikum warahmatullahi ngobrol-ngobrol lagi Bu. Puji syukur kami hanjarkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan acara pagi ini. Semoga berjalan dengan lancar dan kami ucapkan selamat datang kepada peserta latihan Indonesia Bersatu Bersinar Narkoba pada pagi hari ini. Pertama-tama, baiklah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas seluruh kabupaten yang akan mengikuti acara pagi hari ini. Baiklah, dengan ini saya selaku tim penggiat dari Indonesia Bersatu Bersinar Narkoba mengucapkan selamat berlatih pada Bapak Ibu sekalian. Dengan ini saya tidak berpanjang lebar untuk mengucapkan kata-kata, hanya nanti ada untuk mengupas dari seluruh kegiatan narkoba ini akan dikupas dengan penyuluhan kita. Dengan acara ini, baiklah saya selaku penggiat dari BNN RI, saya mengucapkan selamat berlatih kepada Bapak Ibu dengan membacakan basmalah. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba 100% haram. Narkoba, jangan kau dekat denganku. Narkoba. Berikutnya ini adalah sambutan yang sudah kami siapkan juga dari Ketua Asosiasi Instruktur Senam Aerobik dan Fitness Indonesia, Ibu Erna Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bertemu lagi dengan senam yang baru, Indonesia Bersatu Bersinar Narkoba, di mana dengan senam ini dapat memberikan semangat kepada seluruh masyarakat yang melaksanakan. Dengan berolahraga teratur, kita akan menjadi sehat dan bugar, di mana kita mengetahui bahwa yang melaksanakan senam ini akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terhindar dari narkoba. Harapan kami dengan adanya Indonesia Bersatu Bersinar Narkoba, di mana kita mendengarkan musik dan lagu-lagunya akan memberikan semangat kepada semua masyarakat akan bersih dari narkoba. Untuk itu, mari kita ciptakan generasi penerus bangsa yang bersih dari narkoba melalui program Indonesia Bersatu Bersinar Narkoba IBBN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No narkoba, yes berkarya, sehat tanpa narkoba, prestasi tanpa narkoba. Ya, itulah sambutan yang sudah kami siapkan sebelumnya dari Ketua Umum ASIAFI, Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia, Ibu Erna Wahyu. Dan kita masuk ke sambutan-sambutan yang berikutnya. Ini langsung dari Kabupaten Provinsi masing-masing, sebetulnya. Sekali lagi untuk para peserta diharapkan untuk mematikan atau membuat tombol mic-nya ya, agar penerimaan di masing-masing peserta ini dapat diterima dengan baik. Kita sapa terlebih dahulu dari Kabupaten Deli Serdang, ada Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Pak Santuar Sinaga. Saya Pak, ada Pak. Selamat pagi Pak Santuar Sinaga. Selamat pagi Pak, salam sehat. Iya, salam sehat Pak. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat, segar, semangat. Mantap, luar biasa. Di Deli Serdang pagi hari ini bagaimana nih Pak cuacanya? Kalau di Cikarang ini kan di studio kami ini agak sedikit mendung nih Pak. Bagaimana di Deli Serdang pagi hari Ini ini? sedang Pak, cerah,
Mungkin agak panas siang nanti nih. Agak panas di siang hari. Baik. Ya, baik Pak Samsuar Sinaga, boleh silakan langsung menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara ini untuk Kabupaten Deli Serdang, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jika saya sebutkan selamat pagi, para peserta harus nyebut pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kita siang nanti diawali dari pagi hari ini. Kita pagi ini semangat, mudah-mudahan siang, sore, sampai malam kita tetap semangat. Karena kehidupan kita, kitalah yang menatanya. Apapun yang kita lakukan, kitalah yang menentukan. Maka kemarin saya ditanya, Pak, kalau Bapak nyebutkan 1 kali pagi, kenapa para hadirin harus 3 kali? Maka kita sebut dalam filosofis pendidikan, Bapak, diberi lebih baik daripada menerima, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau dalam pembelajaran, kita kaitkan itu dengan kompetensi inti sosial. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas hari ini bersama Indonesia Bersatu Bersih Narkoba atau IBBN. Terima kasih juga kepada Bapak dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang hadir bersama kita pagi hari ini dalam kegiatan Gerakan Senam Indonesia Bersatu Bersih Narkoba. Kami ucapkan terima kasih kepada IBBN, kepada BNN Provinsi Sumatera Utara yang selalu bersinergi, yang selalu mendukung Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan sosialisasi anti narkoba. Mengapa kita sambut kegiatan ini? Paling tidak ada 3 alasan Bapak Ibu para hadirin sekalian. Pertama, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Alasan kedua, kegiatan pendidikan harus mengubah potensi anak-anak menjadi kompetensi. Ada 4 potensi yang ada pada diri anak yang harus kita ubah Bapak Ibu. Pertama, potensi pikir. 2, potensi rasa. 3, potensi hati. Dan 4, potensi raga. Gerakan Senam Indonesia Bersih Narkoba bagian dari mengubah potensi anak, yakni potensi raga. Karena sesungguhnya setiap kali belajar anak harus mengembangkan gerakan tubuhnya, harus berpindah. Itulah sesungguhnya potensi raga. Semoga dengan Gerakan Senam Indonesia Bersatu ini, Bersih Narkoba, anak-anak terakomodir potensi raganya. Yang ketiga, ini adalah salah satu media, salah satu pendekatan bagaimana menanamkan anti narkoba. Tidak hanya dengan sosialisasi, tidak hanya dengan menonton film, tidak hanya dengan media sosial. Barangkali senam bersih anti narkoba adalah salah satu usaha kita untuk sosialisasi anti narkoba. Harapan saya kepada IBBN, bagaimana melakukan interaksi dengan guru-guru kita se-Deli Serdang. Pertama, mari kita taati prokes. Kegiatan penting, tapi kesehatan lebih penting. Yang kedua, kami mohon kepada IBBN melakukan kegiatan dengan materi yang 3M. Bukan pakai masker, bukan menjaga jarak, bukan mencuci tangan, tapi materi yang mudah, menarik, dan menyenangkan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan membawa kebaikan bagi kita semua. Dengan mengharap puji Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Gerakan Senam Indonesia Bersatu Bersih Narkoba di Kabupaten Deli Serdang dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Samsuar Sinaga. Semangatnya luar biasa dikeluarkan pagi hari ini untuk teman-teman tenaga pendidik seluruh peserta begitu ya, tidak hanya dari Deli Serdang begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat untuk Pak Samsuar. Salam untuk teman-teman di Dinas Pendidikan. Selamat bertugas kembali Pak Samsuar Sinaga. Berikutnya kami sapa dari Kabupaten Samosir, ada PLT Distrik Kabupaten Samosir, ada Bapak Fernandes Tiar Turnik. Selamat pagi Pak Tiar.
Oke, untuk sebelumnya para peserta selain narasumber dan yang akan mengisi acara diharapkan untuk mematikan atau mute tombol mic-nya ya. Diharapkan untuk dimatikan. Baik, kami sapa kembali Pak Tiar Turnip. Selamat pagi Pak Tiar dari PLT Kadisdik Kabupaten Samosir. Baik, Pak Tiar mungkin mic-nya dibuka terlebih dahulu Pak. Dinyalakan terlebih dahulu untuk Pak Tiar. Teman-teman di studio. Baik, siap. Selamat pagi Pak Tiar. Pagi Pak. Pagi. Ya, ini sehat Pak ya? Sehat. Baik. Pak Tiar, silakan langsung saja menyampaikan sambutannya untuk kegiatan kita di sosialisasi Senam IBBN yang bisa bersatu bersih narkoba dan juga membuka acara untuk kabupaten dari Samosir, begitu Pak, Sumatera Utara. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Pagi Pak. Pagi Pak. Narkoba, Ketua Penyelenggara dari Ratu Pelayanan Indonesia, Ibu Nelly Ismailwati, Kepala Sekolah dan Guru Olahraga semua tingkat peserta sosialisasi Senam Indonesia bersatu bersih narkoba. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemurahannya kita boleh sama-sama mengikuti kegiatan ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sambutan singkat tentang bahaya narkoba untuk generasi saat ini dan generasi penerus bangsa Indonesia. Informasi yang saya baca dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat mengerikan. Negeri kita ini ada 80 juta lebih anak Indonesia dan kalian tahu 5,7 juta anak lebih yang menjadi pecandu narkoba. Mengerikan. Teman-teman dan kehadiran sekalian, kita harus bergerak dan melakukan perubahan agar masa depan bangsa dan generasi penerus kita aman dari bahaya narkoba dan penyebabnya. Orang tua dan orang dewasa harus sadar mulai sekarang dan kepadanya untuk memberikan penyadaran dan pengawasan kepada anak-anak di sekitar kita tentang bahaya narkoba. Teman-teman hadirin sekalian, apa sebenarnya yang menyebabkan penyebaran narkoba ini semakin meningkat setiap tahunnya? Pak maaf Pak, suaranya dimatikan itu Pak, nggak kedengaran. Mute Pak, mute. Sudah? Ini baik. Wes, Madung. Bulan ini. Oke, kita lanjutkan Pak ya. Hal ini menjadi salah satu bagi babak bandar narkoba dan pengedar narkoba untuk masuk ke dalam Indonesia dan menyebabkan anak-anak. Teman-teman dan hadirin sekalian, kita ketahui narkoba adalah zat yang aktif, dengan kata lain menyebabkan kecanduan 1-2 kali mencoba dapat menggunakannya terjebak dalam lingkaran setan. Bahkan ada pecandu narkoba yang tidak sadar dirinya telah menjadi pecandu. Kalian pernah dengar penyebaran narkoba yang dimasukkan ke dalam bahan permen dan sejenisnya? Itu adalah kejahatan yang sangat keji terhadap anak-anak kita. Teman-teman dan hadirin sekalian, anak-anak yang mengkonsumsi permen tersebut tidak sadar bahwa telah mengkonsumsi narkoba dan kemudian akan menjadi pecandu yang harus kita hentikan. Negara dan masyarakat harus bergerak cepat dan tangkas dalam menanggulangi penyebaran narkoba ini, khususnya penyebaran narkoba di kalangan pelajar sekolah di kampus dan kampus. Teman-teman dan hadirin sekalian, saya menyarankan agar dilakukannya berbagai penyuluhan di daerah-daerah di lingkungan sekolah dan kampus tentang bahaya narkoba yang dapat meracuni tubuh kita dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Kita harus memberikan kepada siswa-siswa dan mahasiswa tentang aturan-aturan yang akan menjerat bagi pengedar dan pengguna narkoba, informasi tentang hukum yang berat serta dampak negatif dari narkoba harus disebarluaskan hingga ke bangku
bangku sekolah dan anak-anak dan mahasiswa harus sadar sepenuhnya bahwa narkoba tidak memiliki dampak, tidak memiliki bagian, akan tetapi memiliki dampak dan keuntungan yang seketika itu. Baik, teman-teman dan hadirin sekalian, selain penyuluhan dan dapat kita lakukan adalah mengadakan berbagai event dan perlombaan seperti lomba pembuatan artikel tentang bahaya narkoba, lomba pidato tentang bahaya narkoba, juga lomba pembuatan poster tentang bahaya narkoba, termasuk kegiatan kita hari ini, merupakan salah satu usaha yang sangat kami apresiasi. Dengan harapan IBBN ini akan semakin jaya kemudian hari. Tentunya cara-cara yang saya sebut di atas dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk siswa-siswa. Selain itu juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan guru. Yang sedikit pidato tentang bahaya narkoba untuk remaja Indonesia yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyempatannya, mohon maaf yang sebenar-benarnya. Dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Salam sehat, jauhkan narkoba. Horas. Iya, terima kasih Bapak Tiar Turnip dari Kadisdik PLT Kadisdik Kabupaten Samosir yang sudah menyampaikan sambutannya. Terima kasih, selamat bertugas kembali, dan tentunya kita sekarang masuk ke acara berikutnya, merupakan acara inti, dan untuk yang pertama ini kami hadirkan penyuluhan terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi sosialisasi senam IBBN Indonesia Bersatu Bersih Narkoba. Kita coba bergabung dulu dengan BNN Provinsi Sumatera Utara, ada Pak Herianto. Selamat pagi Pak Herianto. Selamat pagi Bang Ulum. Nah, apa kabarnya Pak nih? Kita kayaknya hampir sebulan berjumpa di Zoom selalu begitu ya Pak ya? Ya. Baik ya, Pak Heri dari BNN Provinsi Sumatera Utara, dan kita akan coba membahas begitu ya, terkait dengan bahaya narkoba dan dampaknya begitu ya Pak ya. Ya. Belakangan juga ini Pak ada kasus begitu ya, ada anak-anak dijadikan media penyebaran narkoba begitu ya, bahkan juga ada banyak yang usia anak-anak ternyata sudah menjadi pengguna narkoba begitu ya. Bahkan saya juga pernah ada di latar belakang dunia pendidikan begitu ya. Dan tentunya saya pernah menemukan nih gitu ya di lingkungan sekolah, nggak jauh dari lingkungan sekolah begitu ya Pak ya. Ini sebenarnya ada produk begitu ya, obat batuk yang di pasaran atau di warung tuh ini banyak begitu ya. Namun ini pengkonsumsiannya sepertinya dalam jumlah banyak. Artinya di sini ada indikasi penyalahgunaan obat begitu ya untuk kepentingan tertentu. Nah ini mungkin juga nanti bisa disampaikan begitu ya kepada teman-teman tenaga pendidik di Sumatera Utara dan juga Jambi ini Pak ya. Diawali dengan perkenalan terlebih dahulu mungkin Pak ya, nanti baru masuk ke materi Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pak perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, yang terhormat Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, yang terhormat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu Selatan, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, senior saya di pengajar, Bapak Ibu guru di SD, SMP, TK, PAUD di lingkungan 3 kabupaten tersebut. Baik Bapak Ibu, perkenalan diri dulu. Nama saya Herianto, SPSI, MPSI, psikolog. Saya adalah penyuluh narkoba ahli muda Provinsi Sumatera Utara, sekaligus subkoordinator pencegahan BNN Provinsi Sumatera Utara. Kalau dulu Bapak Ibu kepala seksi, sekarang kan ada ketentuan bahan jabatan, tidak ada lagi struktural eselon 4, saya sekarang menjadi subkoordinator. Pekerjaan saya berkaitan dengan pencegahan, artinya di sini kita berbicara pencegahan, Bapak Ibu, kita berbicara tentang anak didik kita, usia anak maupun usia remaja.
Nah, di sini BNN sudah membuat suatu terobosan Bapak Ibu, yaitu dengan program ketahanan diri anak dan program tahanan keluarga. Jadi untuk program IBBN Indonesia Bersatu Bersih Narkoba dengan mensosialisasikan senam anti narkoba, ini adalah salah satu wujud untuk meningkatkan ketahanan anak. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, ketahanan diri ini adalah faktor predisposisi yang paling penting untuk menentukan di masa depan atau di masa ini anak-anak bisa atau tidak untuk menolak namanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, ketahanan diri ini sendiri dalam istilah psikologi ataupun istilah pendidikan biasa disebut resiliensi Bapak Ibu. Nah, resiliensi ini dibentuk dengan apa saja? Dengan resiliensi ini dibentuk ya. Halo ya. Kita himbau kepada lagi. Ya. Ini kan peserta kita ada lebih dari 400-an, tapi juga tidak bisa mengontrol satu persatu begitu ya. Himbau sekali lagi untuk para peserta. Halo para peserta. Kita akan lanjutkan di 400, mohon berpartisipasi untuk mematikan atau mute. Oke. Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Moderator? Sudah, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Sudah. Oke. Horas, Bu ya. Horas, juah-juah, anjuah-anjuah, Yahoo. Nah, jadi kalau sudah dengar, Pak. Sudah dengar, Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Lagi Bu, Bapak Ibu silakan ya. Makasih. Bapak Ibu sekalian, senam representasi 10 menit di dalam. gitu. baik Bapak Ibu, Dimutikan aja operator semua. Eka tulis itu dan dia ngasih maju tak dinimnya. Apa dia ini atas? Nggak bisa ada aplikasi lain. Hajat. lanjut. Oke Bapak Ibu, saya lanjut Bapak Ibu ya. Oke, jadi resiliensi ini terkait dengan ketahanan diri. Nah, ketahanan diri ini dibentuk dengan 3 aspek Bapak Ibu. Nanti bisa ditanamkan ke anak didik kita supaya mereka tahan nanti ke depannya di masa depan, di masa remaja, masa dewasa, mereka punya kekebalan ataupun ketahanan diri yang baik untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi seperti yang disampaikan bahwa konsep ketahanan diri ini sendiri telah dirancang dari UNODC dan BNN. Ini terdiri dari 3 aspek Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus membentuk anak didik kita lebih asertif. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sudah ahli ya, pernah dengar namanya asertif. Asertif ini berbeda dengan agresif. Asertif berbeda dengan pasif. Nah, asertif ini ada dimensi di mana dia mampu menyatakan apa yang dia inginkan, menyatakan apa yang dia tidak inginkan secara tegas, tapi tidak menyakiti orang lain, Bapak Ibu. Nah, beda dengan agresif. Kalau agresif menyatakan sesuatu, tapi menyakiti orang lain. Nah, berbeda dengan pasif, tidak melakukan apa-apa ketika dia tawarin narkoba. Nah, kita berusaha mendidik anak kita menjadi pribadi yang asertif sehingga mereka mampu menolak segala bentuk pengaruh buruk dari lingkungannya, termasuk narkoba. Nah, kemudian yang kedua, kita didik anak kita menjadi pribadi yang punya self-regulated yang bagus, artinya kendali diri yang baik. Nah, kendali diri yang baik ini dibentuk dengan apa? Dengan aturan-aturan yang jelas. Nah, aturan di mana? Aturan di rumah, aturan di sekolah,
kemudian penegakan aturan, pengawasan aturan, sehingga anak memiliki regulated ataupun self-regulated yang bagus. Nah, diharapkan dengan kendali diri yang bagus, anak ini akan punya kemampuan untuk mengelola dirinya, tidak terpengaruh oleh namanya bujuk rayu narkoba. Kemudian yang ketiga, dia harus punya reaching out. Nah, reaching out ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah kemampuan untuk membuat terobosan, mendobrak. Kemudian kemampuan untuk meminta pertolongan ketika dia butuh bantuan, nggak sanggup untuk menghadapi satu tantangan. Nah, kemudian reaching out ini juga berkaitan dengan kemauan seseorang untuk memberikan bantuan. Nah, memberikan bantuan kepada temannya, kepada orang lain, sehingga dia peduli terhadap sosialnya. Nah, ketiga hal ini bisa juga digabung dengan kegiatan positif, misalkan olahraga, pendidikan agama, pendidikan moral. Nah, ini adalah sasarannya mengubah ataupun membentuk kepribadian anak supaya memiliki karakter yang kuat, karakter yang baik, karakter yang tahan terhadap godaan narkotika. Seperti yang diketahui Bapak Ibu, pecandu ini adalah orang yang sudah terkena narkoba dan mengkonsumsi narkoba dalam jumlah yang rutin dan banyak ya. Udah satu hari bisa sampai 3 kali, 5 kali. Nah, saya dapat kasus ini, ternyata pecandu ini setelah dianalisis kepribadiannya, mereka rata-rata memiliki ketahanan diri yang jelek Bapak Ibu. Jadi selain sakit secara sosial, sakit secara kepribadian, juga mereka memiliki keluarga yang juga sakit. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, keluarga yang sakit gimana? Keluarga yang pola asuhnya ini kurang tepat, kemudian lingkungan sosialnya juga banyak sekali peredaran narkoba sehingga mudah mendapatkan narkoba. Kemudian apalagi? Kendali dirinya jelek Bapak Ibu. Kenapa? Ya, mungkin tidak ada aturan yang ditanamkan oleh orang tuanya, ditanamkan oleh lingkungan sekitarnya, sehingga tidak ada kendali atas dirinya, sehingga apa? Dia lepas kendali dan terjerumus ke dalam narkoba. Nah, ini yang kita tidak inginkan Bapak Ibu. Nah, ini dengan program Senam Sehat ini kita berharap dengan kegiatan olahraga kita punya jiwa yang raga yang sehat dan jiwa yang sehat pula. Nah, ini bermanfaat ya. Kemudian tadi menanggapi dari Bapak moderator, ini Pak banyak sekali penyalahgunaan obat-obatan resep dokter. Nah, seperti ini. Ini benar sekali Bapak Ibu, dan diindikasi memang penyalahgunaan obat-obatan ini banyak dilakukan oleh usia-usia remaja dan usia anak. Nah, jadi obat-obatan ini dikonsumsi dalam jumlah yang besar Bapak Ibu. Nah, mungkin pernah dengar Bapak Ibu obat namanya dextrometorphan ya. Dextrometorphan ini obat batuk. Nah, obat batuk ini mungkin diresepkan oleh dokter, boleh dipakai boleh dengan resep dokter. Ini daftar G Bapak Ibu ya, yang harus dengan resep dokter untuk mengkonsumsinya. Nah, ini digunakan misalkan satu tablet atau satu pil berapa 3 kali sehari. Nah, sementara kalau penyalahguna, karena dia dalam obat tersebut mengandung dextrometorphan, dan ketika jumlah zatnya ini melebihi dari batas ya yang disarankan dokter, ini bisa menimbulkan namanya ataupun efek high Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar nama efek high ini adalah suatu kondisi di mana kondisi otak penyalahguna narkoba ini kebanjiran dopamin Bapak Ibu. Nah, kebanjiran dopamin. Dopamin ini adalah neurotransmitter ataupun hormon yang berfungsi untuk menimbulkan rasa nyaman Bapak Ibu. Rasa nyaman, rasa enak, rasa nikmat, rasa senang. Nah, ketika dopamin itu banjir, apa yang dialami oleh seseorang? Nah, ini adalah suatu rasa senang yang berlebihan, kemudian rasa nyaman yang berlebihan. Sehingga ketika seseorang merasa nyaman, apa yang dilakukannya? Nah, dia akan mengulangi perbuatan tersebut. Nah, itulah namanya ketergantungan ataupun kecanduan, sehingga terus-menerus akan diulanginya. Dan narkoba ini efeknya adalah ada satu efek namanya toleran Bapak Ibu ya.
toleran ini adalah untuk mendapatkan efek yang sama, jumlah dopamin, banjir dopamin yang sama, dibutuhkan obat yang dosisnya meningkat, Bapak Ibu. Nah, misalkan saya istilahkan jumlah obatnya itu istilah berapa pil, nah seperti itu. Mungkin di pemakaian pertama 5 pil cukup. Nah, misal Bu ya. 5 pil cukup, udah dapat fly ataupun high-nya. Nah, kemudian sebulan kemudian nggak cukup 5 pil. Nah, ini harus nambah. Nah, tambah 1 pil lagi, berarti 6 pil. Sebulan kemudian 7 pil. Sebulan kemudian 8 pil. Lama-kelamaan 10 pil. Lama-kelamaan. Nah, ini ada satu waktu yang jumlah pilnya tersebut udah terlalu banyak dan tubuh kita nggak sanggup untuk menerimanya. Nah, itulah yang terjadi namanya overdosis, Bapak Ibu. Nah, ini yang sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kematian. Nah, ini itu salah satu efek dari narkoba, sifatnya toleran. Nah, kemudian saya ceritakan lagi, dopamin ini ternyata Bapak Ibu berfungsi dalam otak kita ya normal kalau ada dopamin, tapi kalau terlalu banyak juga jadi nggak normal. Nah, seperti itu. Kalau terlalu sedikit juga nggak normal. Nah, berapa jumlah normalnya Bapak Ibu? Nah, menurut hasil penelitian dari De Chiara dan De Clemente di Amerika tahun 1988, ini dopamin yang diukur oleh mereka melalui serangkaian ilmiah, bahwa normalnya dopamin manusia ini adalah 100, Bapak Ibu. Ini biar Bapak duduk ya pengertian adiksinya. Nah, ini 100, kemudian ketika ada kebutuhan-kebutuhan, contoh, ternyata dopamin ini berkaitan sama kebutuhan manusia. Contoh, kita manusia ini butuh apa Bapak Ibu? Butuh makan, butuh minum. Nah, ternyata dopamin ini naik ketika kita makan dan minum. Dari 100 menjadi 150 Bapak Ibu. Nah, 100 naik menjadi 150. Kemudian ada nggak Bapak Ibu yang kecanduan ataupun ketergantungan rokok? Nah, rokok ternyata juga mempengaruhi dopamin Bapak Ibu. Kenapa ketergantungan rokok? Ya, dopamin yang ditingkatkan. Dan ternyata nikotin yang ada dalam rokok itu fungsinya adalah meningkatkan dopamin. Nah, jumlahnya berapa? 230 Bapak Ibu menurut penelitian. Nah, kemudian kalau misalkan sekarang yang paling banyak apa contohnya adalah sabu ya, metapentamin ataupun ice, ubas bahasa pasarannya. Nah, sabu berapa Pak? Nah, itu jenis amfetamin berdasarkan penelitian banjir dopamin yang dialami oleh seseorang karena penyalahgunaan sabu ketika dia lagi tingginya diukur ternyata dopaminnya banjir sebanyak 1000 Bapak Ibu. Jadi normalnya tadi 100, ketika dia banjir dopaminnya menjadi 1000. Rokok tadi 230. Nah, kemudian mohon maaf kalau suami istri, hubungan suami istri berapa Bapak Ibu ketika lagi puncak orgasme ataupun lagi puncak itu lagi puncaknya ternyata berdasarkan hasil penelitian lagi puncaknya 200 Bapak Ibu, 210. Nah, artinya apa? Narkoba ini sampai 5 kali lipat daya banjir dopamin yang ada di otak ketika seseorang makan narkoba. Sehingga dibayangkan, nah itu jadi kebutuhan ketika dia coba narkoba, itu bisa langsung jadi kebutuhan dasar dia untuk hidupnya. Nah, ketika sudah menjadi kebutuhan dasar untuk hidupnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, ini yang bisa seseorang pakai narkoba itu berubah perilakunya, kemudian berubah perangainya, berubah emosinya. Tadinya dia baik, kemudian nurut sama orang tua. Nah, ketika sudah kena narkoba, bisa jadi berkebalikan, dia agresif, kemudian dia sumbu pendek. Bapak Ibu itu paling gampang kenalinya sumbu pendek, artinya gampang terlecut emosinya. Nah, yang paling nampak lagi dia impulsif. Nah, impulsif ini adalah orang yang bertindak sekenanya gitu, jadi sekena nafsunya saja. Nah, kenapa? Karena memang narkoba ini ternyata tadi meningkatkan dopamin dan efek yang lain di saraf, dia juga memutus saraf antara
pusat nafsu manusia dengan pusat logika manusia, Bapak Ibu. Nah, pusat manusia ini kan dilahirkan punya dua, Bapak Ibu ya, punya nafsu dan punya akal. Nah, ini yang menjadi titik berbahaya narkoba. Ini narkoba ini ketika sudah kita pakai, ini lama-kelamaan hubungan saraf antara nafsu dengan akal diputus sedikit demi sedikit, Bapak Ibu. Nah, ketika seseorang sudah menyalahgunakan narkoba sekian lama, sekian banyak, nah ini bisa lama-kelamaan hubungan antara akal dengan nafsunya ini terputus. Makanya banyak orang yang ketergantungan narkoba dia berujung dengan gangguan jiwa, Bapak Ibu. Mohon maaf ini agak lambat ya. Ya, Pak, lanjut Pak. Oke, saya matikan video biar lancar, Pak ya. Siap Pak, siap. Siap. Oke. Udah normal kembali, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini gangguan jaringan. Ini kami pakai IndiHome. Katanya IndiHome kemarin ada gangguan, Bapak Ibu ya, gara-gara kabel lautnya katanya di video. Kita tahu yang mana yang benar nih. Ya, lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini sendiri narkoba ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Nah, jadi lama-kelamaan tadi saya ceritakan bahwa memang berdasarkan penelitian narkoba ini lama-kelamaan memutus urat saraf kita, hubungan antara nafsu dengan akal. Nah, ketika sudah putus antar hubungannya, nah kita kan punya nafsu, sementara akal sudah putus. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Itulah makanya kenapa ada orang pecandu narkoba nekat mencuri, nekat membegal, kemudian nekat membunuh keluarganya, ya istrinya ataupun ibunya, neneknya. Nah, itu terjadi karena itu tadi narkoba ternyata berdasarkan penelitian memutus saraf antara nafsu dengan pusat akal manusia. Nah, secara ilmiah Bapak Ibu, pusat akal itu letaknya di mana? Pusat akal itu letaknya di belakang kening kita, Bapak Ibu. Di belakang kening kita. Makanya kalau kita bilang pikir, ternyata benar Bapak Ibu. Di belakang kening kita ini ada namanya otak kita, bagian depan namanya adalah lobus frontalis. Nah, secara ilmu fakal ataupun ilmu kedokteran saraf, nah, lobus frontalis ini berfungsi sebagai pusat logika, pusat pengambilan keputusan, Bapak Ibu. Itulah yang membuat memanusiakan seorang manusia. Nah, ketika narkoba masuk, lobus frontalis dengan pusat nafsu yang ada di belakang di antara otak dengan batang otak, nah itu pusat nafsu, namanya limbic system, Bapak Ibu. Nah, ketika jaringan saraf itu mulai sedikit demi sedikit putus, nah itulah yang menjadi masalah, sehingga para pecandu narkoba kita sering dengar di berita, waduh luar biasa, bahkan banyak yang berujung pada gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa ini terjadi kenapa? Karena tadi sudahlah putus sarafnya, kemudian dopaminnya nggak normal, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah lihat orang dengan gangguan jiwa ya, ODGJ ya, di jalan, nggak mandi-mandi, kemudian bawaannya kok happy aja, bawaannya ketawa-ketawa sendiri, bawaannya kok kayak nggak ada masalah hidup. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang ada dalam otak mereka adalah banjir dopamin tapi nggak turun ke 100. Nah, ketika banjir dopamin tidak turun ke 100, hasil apa? Orang gila ataupun orang dengan gangguan jiwa tersebut mengalami halusinasi dan mengalami delusi ataupun waham. Halusinasi itu adalah suatu persepsi yang kita tangkap melalui panca indera kita, tapi tidak ada objeknya. Nah, contoh, seseorang itu halusinasi melihat seseorang misalkan berbicara padanya. Selain indera visual, dia juga mengalami
kami indera pendengaran. Jadi ada bisikan-bisikan Pak. Nah seperti itu. Padahal nggak ada yang berbisik sama dia. Nah itulah halusinasi. Nah ketika itu terjadi ya orang dengan gangguan jiwa mengalami hal itu. Kenapa? Karena banjir dopamin Bapak Ibu. Ribuan dopamin, tapi nggak turun balik ke normal ke 100. Nah dokter ahli jiwa ini mengobati orang dengan gangguan jiwa dengan dia narkoba juga, tapi narkoba yang terkontrol yang boleh digunakan oleh dunia medis untuk menurunkan level dopamin dengan fungsinya masing-masing, menghambat reseptor, ada yang fungsinya menghambat dopamin transporter, ada yang fungsinya menghambat GABA-nya. Nah ini sangat kompleks. Jadi obat-obatan tersebut fungsinya kalau misalkan orang dengan gangguan jiwa ya udah ketawa-ketawa sendiri biasanya itu udah kebanjiran dopamin. Nah untuk menurunkan dari 1000 menjadi 100 berarti dokter pakai obat yang menurunkan level dopamin di otak. Nah the downer. Nah, supaya dia bisa normal. Nah kemudian ada juga orang yang mengalami depresi. Nah itu dopaminnya di bawah 100 Bapak Ibu. Nah orang depresi ini kan biasanya mengurung diri di kamar, sedih, nangis terus. Nah ini orang yang dopamin, serotonin, sama hormon-hormon kebahagiaan lain itu turun. Nah apa yang diberikan oleh dokter itu adalah obat untuk meningkatkan dopamin. Nah sehingga dia bisa merasakan rasa tenang, bisa tidur, dan bisa hidup secara normal. Nah itu obatnya dan lain. Nah tapi pertanyaannya adalah apa ada nggak yang iseng menyalahgunakan obat-obatan jiwa tersebut? Ada Bapak Ibu, dia nyari fungsinya tadi. Yang mana yang baik saya gunakan yaitu yang tadi untuk menaikkan dopamin. Nah obat-obatan digunakan oleh penderita depresi. Nah kemudian narkoba ini sendiri Bapak Ibu dibagi 3 golongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya. Kalau kita bicara narkotika ini bicaranya adalah dasarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini sendiri penggolongan narkotika dibagi menjadi 3 golongan Bapak Ibu. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah golongan 1 ini adalah narkotika yang boleh untuk ilmu pengetahuan, tapi tidak boleh untuk kepentingan kesehatan. Nah, jadi untuk kepentingan medis dilarang, Bapak Ibu. Contohnya apa saja? Yang pertama adalah tanaman Papaver somniferum. Nah, ini banyak tumbuh di segitiga emas dan bulan sabit emas. Nah, emas di mana Bapak Ibu? Segitiga emas itu ada di antara 3 negara ya, ada Thailand, Myanmar, dan Laos atau Kamboja. Nah, kemudian ada bulan sabit emas. Bulan sabit emas di mana? Ini bulan sabit emas segitiganya adalah Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Nah, di sana banyak sekali namanya tanaman Papaver somniferum. Kalau orang bilang tanaman opium. Nah, itu dia. Nah, kemudian apalagi narkotika golongan 1 yang lain adalah sabu. Kemudian nama lainnya ya sabu. Kalau di undang-undang tidak ada itu namanya sabu. Sabu itu nama jalanan, Pak. Nama sabu itu nama ilmiahnya adalah metamfetamin ya, metamfetamin. Jadi turunan dari amfetamin, tapi depannya ada kata-kata met. Nah, jadi metamfetamin. Kemudian turunan amfetamin yang lainnya adalah ekstasi. Nah, ekstasi namanya MDMA. Kalau di undang-undang tidak ada namanya ekstasi, itu nama jalanan. Nah, nama di undang-undang namanya MDMA. Nah, kemudian ada lagi golongan 1 jenis tanaman ganja Pak Ibu. Tanaman ganja ini adalah narkotika golongan 1. Kemudian apa lagi? Kemudian ada tanaman koka ya, daun koka. Nah, kemudian ada daun katinon. Nah, kalau orang bilang itu teh yang dari Timur Tengah ya. Nah itu namanya katinon. Nah turunannya apa? Metilon. Itu dilarang golongan 1. Nah, kemudian apa lagi? Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu ya di Toba Samosir ya. Nah ini kalau saya jalan ke Tomo ke daerah Toba Samosir, ini ada yang menjual martabak, kemudian ada magic mushroom. Nah ini
ini yang makan siapa? Bule. Memang bulenya habis makan itu ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Nah, ternyata Bapak Ibu, magic mushroom ataupun jamur dari kotoran kerbau atau kotoran lembu yang tumbuh yang seperti yang kecil-kecil, nah itu namanya adalah psilocybina. Nah, secara narkotika ternyata itu masuk dalam narkotika golongan 1, Bapak Ibu. Kalau misalkan perdiaman oleh petugas itu masuk narkotika tanaman. Nah, asalnya 114. Nah, kalau narkotika bukan tanaman, contohnya sabu, ekstasi, pasalnya 112. Nah, kepemilikan tanaman, kepemilikan narkotika bukan tanaman ya 112. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini sangat berbahaya yang jamur kotoran lembu tadi. Ketika dia dipakai itu bisa menimbulkan halusinasi yang sangat kuat. Nah, halusinasi yang sangat kuat sehingga dia bisa blur ya antara kenyataan dengan khayalan, sehingga dia ketawa-ketawa sendiri, merasa lucu sendiri. Boleh kenapa rupanya kok ketawa-ketawa sendiri. Dan ternyata Bapak Ibu di Australia, di Amerika ini narkotika golongan 1 juga. Nah, bahkan ada beberapa negara bagian ya di sana menganggap bahwa di Belanda ya ganja itu narkotika golongan 2. Nah, kemudian di Amerika juga menganggap ganja ini narkotika golongan 2 di beberapa satu negara bagian, hanya satu negara bagian. Nah, namun ketika bicara jamur kotoran kerbau, narkotika golongan berapa? Tetap golongan 1, Bapak Ibu. Di luar negeri, di Indonesia juga narkotika golongan 1. Oke, kemudian narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini boleh digunakan untuk kepentingan medis dan boleh kepentingan penelitian ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh narkotika golongan 2 ini yang paling umum yang kita ketahui namanya metadon. Metadon narkotika golongan 2. Nah, ini sifatnya apa? Turunan ataupun sifatnya sama seperti opioid. Nah, opioid itu apa aja? Turunan dari opium, Bapak Ibu. Opium itu disintetis atau disemi-sintetiskan, disaring, dapatlah zat morfin. Morfin golongan 2. Kemudian dapatlah heroin. Heroin golongan berapa, Bapak Ibu? Heroin golongan 1, Bapak Ibu. Heroin golongan 1. Kemudian opium ini disaring lagi, dapat apa? Dapat namanya kodein. Nah, kodein ini golongan berapa? Kodein ini golongan 3, Bapak Ibu. Golongan 3. Kenapa kodein ini dipakai untuk obat batuk? Nah, boleh digunakan, boleh. Tapi dengan resep dokter. Nah, dulu ada namanya merek obat batuk ya, Kodipron segala macam, itu mengandung kodein. Nah, setelah minum obat itu ya ibu akan merasa ngantuk, kemudian merasa tenang, ya ngeplay sedikit. Nah, kalau disalahgunakan gimana? Ya berbahaya, itu jelas berbahaya karena dia berasal dari tanaman opium yang tumbuh di daerah segitiga emas dan daerah bulan sabit emas. Nah, ini narkotika golongan 1 apabila menyalahgunakan, penyalahguna ini ada ancaman hukuman 4 tahun penjara maksimum. Golongan 2 tahun penjara, golongan 3 1 tahun penjara. Nah, apabila menyalahgunakan kodein bisa terancam 1 tahun penjara. Nah, tanpa resep dokter Bapak Ibu ya. Dia mungkin mengonsumsi kodein tiap hari, mengonsumsi kodein ini bisa dikenakan pasal yang untuk golongan 3. Nah, golongan 3 sendiri ini ada beberapa obat-obatan ya Bapak Ibu ya. Ada kodein, ada macam-macam di golongan 3 tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari segi penggolongan tadi sudah, nah ini berdasarkan efek. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, efek narkoba ini dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah stimulan, kedua adalah depresan, yang ketiga adalah halusinogen. Nah, apa itu stimulan? Nah, stimulan adalah efek narkoba yang sifatnya dia menaikkan Bapak Ibu, meningkatkan upper. Nah, ketika dia pakai stimulan, semua yang ada dalam organ tubuhnya itu naik, denyut jantungnya naik, napasnya naik, irama tubuhnya, motoriknya juga naik. Nah, contoh yang sifatnya stimulan upper nih, contohnya adalah yang paling utara adalah ekstasi, kemudian methamphetamine ataupun sabu ya.
Nah, kemudian apalagi? Nah, kalau misalkan stimulan tingkat yang boleh dipakai ataupun yang biasa dipakai apa? Nah, stimulan yang biasa kita pakai yang tidak dilarang oleh hukum ya contohnya rokok, kemudian kopi yang mengandung kafein. Nah, itu stimulan Bapak Ibu. Nah, kemudian ya itu yang paling banyak digunakan orang stimulan ya. Misalkan kita pengen semangat ya kan, supaya semangat minum kopi. Ternyata benar, minum kopi itu bikin semangat Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalamnya mengandung kafein dan kafein sifatnya adalah stimulan. Nah, kemudian yang kedua adalah efek namanya depresan. Nah, depresan ini sifatnya adalah menurunkan. Nah, menurunkan ini downer. Nah, ketika downer, ini yang lainnya juga melambat. Irama jantung melambat, irama nafas melambat, kemudian gerakannya pun melambat. Nah, tenang. Nah, ini sifatnya dia bikin tenang, bikin ya lemes. Nah, seperti itu, rileks. Nah, ini contoh narkobanya apa saja Bapak Ibu? Ini contoh narkobanya adalah opiat ya, jenis opiat. Nah, jenis heroin, kemudian ada yang depresan ini adalah alkohol ya. Nah, alkohol ini unik. Kalau dia minumnya sedikit sifatnya stimulan, kalau minumnya kebanyakan sifatnya depresan. Makanya dia bilang kalau udah minum terlalu banyak alkohol, nah ini susunan tertekan sehingga irama seluruh tubuhnya jadi melambat. Nah, ini yang apa? Kemudian apalagi yang sifatnya depresan? Ganja Bapak Ibu. Ganja juga sifatnya depresan. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya sifat halusinogen. Halusinogen ini adalah obat yang bisa menimbulkan halusinasi. Nah, jenis-jenis obatan yang bisa menimbulkan halusinasi ini adalah yang pertama, yang halusinasi murni ya Bapak Ibu ya. Halusinasi murni itu contohnya adalah LSD. Nah, orang bilang L-sit lysergic dietilamid. Nah, LSD barangnya seperti perangkut kemudian ditaruh di bawah lidah, itu bisa menimbulkan halusinasi yang kuat. Kemudian apalagi yang halusinogen yang murni? Jamur kotoran kerbau tadi Bu, namanya psilocybina. Nah, itu adalah halusinogen murni. Kemudian halusinogen campuran. Nah, halusinogen ada campuran, ada halusinogen dan stimulan. Nah, halusinogen dan stimulan obatnya apa? Ekstasi Bapak. Ekstasi efeknya dua. Selain dia stimulan, dia efeknya juga halusinogen, sehingga seorang pengguna ekstasi dia akan merasa dunia ini berputar, waduh euforia, mengalami halusinasi, waduh luar biasa, dia mengalami suatu efek banjir dopamin tadi, sehingga dia mengalami dua efek sekaligus, stimulan dan halusinogen. Kemudian apa lagi? Nah, sabu juga memiliki efek halusinasi juga Bapak Ibu, halusinasi dan stimulan. Nah, ini kita harus bisa ini ya, Bang Ulum ya, moderator, bedakan mana yang stimulan, mana yang halusinogen, mana yang depresan. Mungkin itu saja dari saya, Bapak moderator, Bapak Ulum. Kita masuk ya ke tanya jawab saja biar respon dari para pendengar, dari Bapak Ibu guru yang ada di 3 kabupaten kota dan 1 kabupaten di Provinsi Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, ya boleh. Silakan untuk para peserta yang bertanya, begitu ya. Yang bertanya tadi sempat ada yang saya ambil begitu Pak dari salah satu peserta begitu ya. Lagi ini ya mohon di mute selain narasumber dan host dan co-host begitu. Maaf Pak, suaranya nggak kedengaran. Baik. Ya, tadi saya temukan ada pertanyaan Pak di kolom chat. Ini yang sudah saya ambil datanya. Karena kan kalau tadi saya ini tertutup
ini bagaimana kemudian agar bisa mengundang BNNP begitu ya, atau teman-teman dari BNK begitu ya, untuk bisa menyampaikan penyuluhan di sekolah begitu ya kepada siswa begitu. Intinya seperti itu Pak. Teknisnya seperti apa Pak? Oke, baik, terima kasih ya Bapak. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Saya mematikan video Pak ya. Izin. Oke. Jadi prosedurnya untuk mengadakan sosialisasi, silakan Bapak Ibu buat surat dari unit ataupun instansi Bapak Ibu ke BNN terdekat. Misalkan Deli Serdang. Nah, Deli Serdang kemana? Ada BNNK Deli Serdang Bapak Ibu. Nah, kita di BNNP Sumut ya memang bawahi seluruh BNN Kabupaten Kota di wilayah Sumatera Utara. BNN Kabupaten Kota di wilayah Sumatera Utara Bapak Ibu ada 15. Nah, jadi tidak semua kabupaten punya BNN Kabupaten Kota. Nah, contohnya Deli Serdang punya nggak? Punya BNNK Deli Serdang. Nah, silakan Bapak Ibu yang di Deli Serdang buat surat dan kirimkan ke Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kalau nggak salah ibu kotanya Kota Pinang Bapak Ibu ya. Nah, Kota Pinang ini belum ada BNNK-nya. Nah, jadi kemana Bapak? Nah, Kota Pinang yang terdekat adalah BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara yang ada di Ikonopan Bapak Ibu. Nah, daerah Mambang itu ya, lewat kebun Mambang Muda. Nah, di situ silakan Bapak Ibu berkirim surat dari Labusel ke Kepala BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labura. Nah, kemudian yang Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Samosir, kebetulan Kabupaten Samosir, kalau tidak salah saya, ini kita ada pembagian rayon Bapak Ibu. Untuk Samosir, ini rayonnya BNN Kota Pematang Siantar. Nah, memang Samosir kan lebih dekat ke Simalungun. Nah, namun untuk Samosir Bapak Ibu mohon izin, Samosir ini rayon BNN Kota Pematang Siantar. Nah, sekarang kepala BNN-nya Bapak Dr. Andes Tuang Kus Haryanja. Nah, silakan Bapak Ibu yang dari Samosir hubungi BNN Kota Pematang Siantar. Nah, kemudian Pak ini bisa nggak kami laksanakan secara apabila lokasinya jauh secara daring? Silakan Bapak Ibu. Nah, buat acaranya daring. Nah, biar nanti yang dari BNN berkedudukan di kantornya, terus Bapak buat daring di roomnya masing-masing. Nah, kalau misalkan keterbatasan anak didik sekolah dasar nggak punya semuanya punya gadget segala macam, silakan Bapak Ibu kumpulkan di suatu ruangan buat daring menggunakan sektor nonton bersama penyuluhan dari Badan Narkotika Nasional. Sekarang kan zamannya udah canggih Bapak Ibu. Nah, sekarang ini pesertanya udah 492. Nah, ini sekarang kita sudah zaman digital, silakan kembangkan ya kegiatan sosialisasi bahaya narkoba melalui daring, melalui media Zoom, bisa melalui Webex dan lain-lain. Mungkin itu Bang Ulum. Siap, ini ada yang ingin bertanya secara langsung. Saya coba sapa dulu ini mungkin. Ada sedikit karyawan dari AKBP Respons Tanjung Morawa. Selamat pagi, mungkin bisa langsung. Aku gimana sama kerja dunia, mana salah naftar. Provinsi Sumatera Utara. Silakan. Iya, terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih kepada Bapak Yulianto. Pengalaman kami, kalau kami dari HKBP sudah ada 2 kali kami panggil dari BNN tentang narkoba. Tapi ini sepertinya lain Pak, pertanyaan saya mau bertanya seperti ini, apakah perilaku seorang anak yang suka mencium bau seperti lem setan
atau lembaga itu sudah menjurus ke narkoba. Kemudian Pak, ada pengalaman saya yang bertetangga, tetapi tidak setiap hari. Apakah dia sudah menjurus mempergunakan narkoba? Suka sekali membakar ban bekas, Pak. Sehingga kami yang bertetangga merasa tidak nyaman. Apakah itu ada? Apakah dia itu ada menjurus ke mempergunakan narkoba? Mungkin kemungkinan saja tidak mampu membeli. Dua pertanyaan itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Herianto. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Semoga kita sehat selalu, Bu. Ya. Amin, Pak. Amin. Kenapa, Bu? Baik, terima kasih, Bu, dari HKBP Resort Tanjung Morawa ya. Jadi begini, Bu, untuk narkoba ini memang banyak jenisnya. Banyak sekali jenisnya, Bu. Untuk narkoba jenis baru NPS yang sudah terdata sampai dengan sekarang, Bu, jumlahnya sudah 1090 jenis. NPS saja, Bu. Belum lagi yang dari tanaman. Nah, tanaman nih opium segala macam. Nah, narkoba yang salah gunakan oleh oleh anak kecil, Bu ya. Contohnya yang tadi Ibu sebut lem, Bu ya. Kalau lem setan mungkin enggak, Bu. Yang banyak itu lem kambing. Nah, lem kambing. Nah, mereka pakai dengan plastik, kemudian dihirup, di sniffing, dan habis itu mabok, Bu. Maboknya efeknya sama seperti alkohol. Mabok berat seperti alkohol. Nah, ternyata Ibu, dalam namanya kandungan lem kambing, Bu ya, lem kambing, kemudian dalam kandungan bensin, dalam kandungan thinner, dalam kandungan, mungkin Ibu pernah buat kegiatan ada spanduk, Bu ya, ada pernah buat spanduk, Bu ya. Nah, spanduk itu kan baunya luar biasa kalau kita di dalam ruangan tertutup, Bu. Nah, ternyata di dalam zat-zat untuk pembuatan spanduk, pembuatan ya cat, kemudian lem, kemudian bensin, pertalite, pertamax, premium, itu ada namanya zat yang dicampurkan, namanya benzen, Bu. Nah, benzen ini ketika konsumsi dalam ruangan tertutup seperti plastik, ruangan yang kedap, dihirup melalui hidung, ini bisa menimbulkan efek halusinogen. Gitu. Pertanyaannya, Pak, ini kenapa nggak dilarang? Nah, gimana, Bu? Kita mau ngelarang bensin, Bu? Gimana kita mau ngelarang lem? Karena itu digunakan oleh para pengrajin, para ini. Jadi ini sesuatu yang sangat dilema, Bu. Nah, ketika kita melarangnya, dan dalam aturan tidak ada yang melarang penggunaan lem sepanjang itu untuk menggunakan misalnya ngelem sepatu, ngelem ban kita ketika bocor. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan dihirup-hirup, sama juga, Bu, logikanya ketika dia mengkonsumsi racun, Bu ya. Nah, mungkin petani menggunakan apa? Racun keong, racun insektisida, racun apalagi, racun kontak, racun segala macam racun. Nah, itu sifatnya kan saraf. Nah, sifatnya saraf hampir sama dengan sifat narkoba, cuman kadarnya terlalu tinggi sehingga mematikan makhluk hidup, serangga, kemudian insektisida lah, seperti itu, keong ya, moluska, ataupun racun tikus. Nah, itu ketika dia minum racun itu, apa yang terjadi? Berarti dia bunuh diri, Bu. Nah, seperti itu. Nah, jadi hukumnya ya gimana kita mau melarang orang, mereka mau itu, Bu, mau mengkonsumsinya, berarti kan dia mau mati pelan-pelan. Nah, seperti itu. Orang pakai narkoba ini sebetulnya orang yang bermasalah secara pribadi. Mereka mau membunuh dirinya, bunuh diri, namun masalahnya ketika minum racun yang produk pertanian tadi, dia langsung mati. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia makan narkoba atau menghirup narkoba, dia matinya pelan-pelan dan merusak perilaku dan merusak yang lain, keluarga dirusak, kemudian lingkungannya dirusak. Nah, itulah yang jadi permasalahan. Kemudian kalau untuk bakar ban tadi, Bu, mungkin berdasarkan literatur, Bu ya, bakar ban itu tidak ada, Bu, menghirup itu malah asapnya sangat berbahaya, Bu, karena mengandung berbagai macam zat-zat yang sangat berbahaya, timbal, kemudian waduh, bahaya banget, Bu, kalau dihirup itu, Bu. Nah, ini mungkin ini nggak nyaman, Bu ya, punya tetangga yang bakar ban. Jangankan Ibu, saya pun nggak nyaman juga, Bu, ada tetangga yang bakar ban, baunya itu luar biasa, Bu. Nah, menyengat gitu. Nah,
Baik, Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak dari kolom chat. Satu lagi langsung dari peserta. Saya coba ingin panggil tadi siapa namanya ya? Bentar. Ada ibu, saya nggak tahu ini ibu atau bapak, namanya Mangapu J. Simamora dari SDN 12. Halo Pak. Selamat pagi Pak. Silakan dengan pertanyaannya. Singkat saja Pak, waktu kita sangat terbatas. Baik, terima kasih Pak. Saya dari SD Kabupaten Samosir. Ada kendala begini Pak. Ada siswa dia tidak memakai narkoba namun memiliki halusinasi. Mohon penjelasannya tentang ini Pak dan cara mengatasinya. Itu aja Pak. Terima kasih. Kedua ibu teh sebenarnya. Ya silakan Pak Heri ditanggapi singkat karena waktu Oke, kita sangat baik. terbatas. Makasih Pak. Makasih ya dari Samosir. Bagaimana dengan orang yang mengalami halusinasi tapi bukan karena narkoba? Bapak, saya jelaskan lagi. Halusinasi ini bisa disebabkan oleh narkoba, bisa disebabkan oleh karena gangguan jiwa. Nah, tadi saya jelaskan bahwa halusinasi terjadi ketika ada banjir dopamin di otak dan dia ada bagian otak yang terganggu. Nah, otak yang terganggu yang bisa timbul halusinasi bisa disebabkan oleh narkoba, bisa juga karena ketidakseimbangan hormon ataupun neurotransmitter yang ada di otak. Nah, ketika tidak karena narkoba, ini bisa diatasi dengan apa? Bapak berkonsultasi Pak dengan dokter psikiater, dokter spesialis jiwa. Nah, sebelumnya saya juga pendamping dokter spesialis jiwa di klinik poli jiwa di salah satu rumah sakit daerah di Sumatera Utara, Pak. Nah, ketika ada kasus anak, saya pernah nangani, Pak. Nah, anak ini udah mulai ketawa-ketawa sendiri, udah mulai mendengar bisikan-bisikan sendiri. Nah, ini cepat Pak dibawa ke dokter spesialis kejiwaan SPKJ untuk diberikan obat. Nah, kemarin saya dampingin obatnya itu ada CPZ, chlorpromazin, ada macam-macam ya. Nah, itu tergantung. Nah, nanti bawakan aja dokter jiwa yang paling ngerti tentang farmakoterapinya. Nah, ketika dia konsumsi obat, dampingin dengan keluarga, kemudian pendampingan dengan psikolognya. Nah, lama-kelamaan gimana? Pulih Pak. Saya dapat anak itu umur remaja, dia pulih dari gangguan jiwa, punya halusinasi, dan kemarin saya jumpa dia jadi udah bekerja dan berfungsi dalam keluarga dan masyarakat. Ya, jadi nggak ada kata terlambat. Silakan Pak bawakan ke rumah sakit jiwa untuk menyembuhkan halusinasinya apabila dia tidak terkait dengan narkoba. Nah, begitu Pak ya. Baik, Pak Heri, luar biasa jawabannya. Sudah bisa bergabung kembali lagi di Marathon Indonesia pada kesempatan kali ini juga. Izin Pak, saya mau bertanya. Ya, mohon maaf, waktu kita sangat terbatas, Ibu. Kita langsung ke acara inti yang kedua. Sekali lagi terima kasih Pak Heri sudah. Sama-sama, Bukator. Siap. Sampaikan kembali yang ingin mengadakan penyuluhan begitu ya. Ya. Selamat bertugas kembali. Salam untuk teman-teman dari BNN Provinsi Sumatera Utara. Siap, sama-sama Mas. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, Horas menjua-jua. Ya, menanggapi yang ingin tadi ada pertanyaan soal ada lagi yang ingin melakukan penyuluhan narkoba di sekolah, ini bisa menghubungi BNN setempat atau bisa menghubungi BNN Provinsi Sumatera Utara begitu ya. Saya coba sampaikan nomor telepon dari BNN Provinsi Sumatera Utara. Ya. Ini adalah kontak senternya di 0821, boleh dicatat di 0821 1133 ya. Nanti bisa saya sertakan juga di kolom chat apabila ingin melakukan atau mengadakan penyuluhan secara langsung atau dari atas nama sekolah gitu ya, di Provinsi Sumatera Utara. Nanti juga mungkin dari Provinsi Jambi bisa dibantu oleh teman-teman dari BNN Provinsi Sumatera Utara. Baik, kita langsung masuk ke acara inti. Yang kedua, ini adalah sosialisasi Indonesia bersih narkoba. Ini kita hadirkan yang pertama adalah instruksionalnya untuk 6 IBBN Indonesia Bersatu Bersih Narkoba yang diproduksi oleh Ratu Pelangi Indonesia begitu ya.
Kami hadirkan instruksionalnya, ada dua instruktur Ratu Pelangi Indonesia, ada Irfan Haryana dan juga Harun Ar-Rasyid. Silakan. Iya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak usah berdiri, ya simak aja nanti gerakan-gerakannya. Waalaikumsalam. Tekniknya saja untuk pegangan, pemanasan inti dan pendinginan. Untuk menyimak saja. Nanti kita sama-sama senamnya. Mungkin gak lama, cuma 12 menit. Iya. Oh iya, kita belum kenalan. Ini yang samping sebelah kiri saya, Ipan Haryana, dan saya sendiri Harun Ar-Rasyid. Ya sebagai instruktur IBBM. Iya, udah. Ya, iya kita buka maskernya saja. Di kantongin aja. Cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Iya, kita kesentuhan yang sih jarak. Ya, punya. Yuk kita anggap panjang lebar. Kalau kena tekniknya kita bersenam, kita bersenam. Kita lihat dulu, iya-iyanya dulu. Iya, iya. Tangannya disilang dulu. Iya. Tangan kanan di depan. No narkoba. Pas yes-nya tepuk. Iya, kanan dan kiri. Kita sama-sama, ya. 7-8. No narkoba. Yes berkarya. No narkoba. Yes berkarya. No narkoba. Yes berkarya. No narkoba. Yes berkarya. Iya. Tutup kakinya rapat. Kita langsung aja untuk ambil napas 1 kali 8. Ya. Simak dulu aja sama Ragadu. Ya. 7, 8, 1, 2, 3, 4 depan, 5, buka, 6, 7, 8. Tunduk lagi. Ya, sekarang posisi yang tepat, tunduk kepala. Bagian kepala, nunduk kanan kiri, tengok ya, langsung yang dulu, langsung yang leng-lengan. Ya, 2 kali 8, terus 7, 8, 1, 2. Diawali dengan kaki kanan. Ya, arah kanan dulu sama 6, 7, 8, ulang, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, langsung bahu, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diputar, 1, single step, 2, 3, 4, ya. Sekarang lanjut dengan pemanasan, masih peregangan. Untuk tangannya, ya jarinya dirapat. Tangan cuma lagi naik turun dari sikut. Yo, sama-sama. Kakinya kanan dulu tekuk. Apa guru? Ya. Ekor 500 kilo baik. Dok. Apa yang kita harus paling depan awal di belakang ya. Coba sama-sama. 7, 8, 1, 2, 3, dorong 4, 5, 6, 7, 8. Itu nanti diulang lagi 2 kali 8 ya pengulangan. Sekarang kita lanjut yang kedua. Tengok kanan kiri lalu kita ke depan lurus ya pandangannya. 7, 8, 1, 2. Masih kakinya heel. Iya. Iya. 5 ke depan, ke belakang, depan, ke belakang. Jadi kakinya diawali dengan kaki kanan dulu. Diulang lagi sama 2 kali 8. Lanjut dengan yang ketiga. Iya. Boleh ulang lagi sekali. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, stop. Lanjut. Ya. Kita cuman step-stepnya saja. Dia percepat gambarannya aja. Yuk sama-sama. Berikutnya. 7, 8, 1. Mengayun 2, 3, 4. Kiri, kanan, kiri, kanan. Itu gerakan yang ketiga. Sekarang dilakukan 2 kali 8. Sekarang yang berikutnya. Angkat ya. Heel masih heel. Cuman tangannya yang diangkat saja dengan bahu. Iya. 7, 7, 8, 1,
2, Ya, makanya 3, bengkok pedok kepada 4, ibu. 5, Benar. 6, 7, 8. Jadi kakinya ke belakang. Iya, kombinasi depan belakang dua-dua. Satu-satu. Kita lanjut lagi. Kita yang berikutnya pemanasan. Kalau ini pemanasan agak cepat sedikit. Iya. Single step. Kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Yang keduanya 5, 6, 7, 8-nya dari 5, 2 tangannya. Ini sama-sama. Ini tacil ya. Deal. Yuk. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diulang lagi nanti dua kali. Kita yang berikutnya banyak ya pemanasannya. Sekarang untuk mengayun tangannya, titik jadi touch, ya, sejajar, diayun, swing. Ya, bahasa orang mengayun, bahasa nama diayun. Ya, sama-sama, ulang, 7, 8, 1, 2, 3, 4 masih diayun, 5, 6, 7, 8, tetap masih. Kirinya ya touch ya. Itu enggak ada catatan. Sekarang yang berikutnya maju ya. Mengangkat tangannya, mengepal ya. Dari sikut, bukan dari ini, tapi sikutnya yang diangkat. Kakinya rata-rata air. Iya, coba 7, 8, 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8. Tapi tangannya samping kuping, kakinya tas, ya. 2. Bukan di atas tapi samping kuping dari perut. Iya. Lanjut. Iya. Satu lagi. 7 dari sini 7, 8 and maju. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M. Nah itu nanti diulang lagi ya, berapa kali, 2 kali. Nanti diulang lagi. Sekarang tinggal goyang. Iya, nanti rubah ya. Nanti tinggal simak aja. Nanti kita sama-sama senam dong. Ya. Sekarang yang apa? Ininya, iya, ayo goyang. Ya. Sama-sama buka kaki kanannya. 7, 8, 1, 2, 3 tepuk 2 kali, 2 tangan. 6, 7, 8 bahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langsung. Ya itu dalam pemanasan. Iya. Kita lanjut. Ya masih ada waktu. Ya, bagian intinya kita cepat aja. Intinya AB ya. Jadi AB 1A 1B, 2A 2B, 5 gerakan sama dipercepat saja. Ayo. Sekarang untuk kakinya nanti dibahas nanti kalau semuanya. Kita menutup. Maju 7 1A 7 8 1 2 angkat kiri. Kanan 4 5 6 7 8 N. Sekarang 1B. Melangkah 1 N 2 3 4 5 6 7 8. Oh yang 2B itu kita dibagi 2. Single sama double kakinya. Iya. Yang kedua sekarang Caca Mambo. 7 8 1 2 maju ya. 3 depan kiri belakang depan kiri belakang tap tutup. Itu yang kedua, tangannya cuman melipat-lipat saja. Untuk yang kedua 2B, tangan diayun saja, mambo samping kanan dan kiri. 4 5 6 7 8. Jadi ini menyorong, serong ke kiri dan ke kanan. Untuk yang ketiga sekarang lanjut aja ya, cuman sedikit lagi. Lurus tangannya, lurus langsung ke samping, double step. Coba ulang. 7 8 1 2 N 3 4 depan 5 di samping kuping, tusuk atas sekarang 2 3B 7 8 1 tusuk atas lurus, double tangan kaki angkat. Iya, ya itu
3 bes. Sekarang satu lagi maju ke depan. 4 diam. Ini agak susah dikit ya nanti ya. 7, 8, 1, 2, 3 di tempat. Ke belakang. 5 buka. Tutup. Iya. Sekarang yang B-nya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. M. Satu lagi terakhir. 7, Kalau 5, itu gimana? 7. Nanti kita habis ini kita pakai musik ya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and ya 5B. Isu. 1, 2, 3, sama ke belakang. 5, 6, 7, 8, nanti pengulangannya mengikuti irama lagu. Iya, bisa pakai musik. Iya. Dari pemanasan, dari yel-yelnya juga. Iya. Oh. Ya, ya coba Sawaraga. Iya. Coba ada hafal yel-yelnya Ibu Ben? Yes, berkarya. Iya. Ya. Ya, singkat bawah. Kita sama-sama ayo berdiri. Yes, berkarya. Iya. Yes, berkarya. No narkoba. Yes, berkarya. No narkoba. Yes, berkarya. Iya, ambil nafas. 1, 2, 3, 4, Depan. 5, 6, 7, 8. Iya. 1, 2, Kepala bawah tunduk. Seraga. Tengok kanan kiri. 5, 6. Jangan kau dekat dengan patung. 1, Lagi. masa depan matu. 5, 6. Penghancur Bahu ya. cinta. 1, 2, 3, 4, 5. Udah tanya. Bahu. Udah. 1, 2, 3, 4. Yo ayo, wahai kita. Dorong. Janganlah kau benar dengan narkoba. Dasar udah dari kaca baca. 4, akhirnya membawa malapetaka. Dan sabar. Lihat kanan kiri. 4, narkoba membawa malapetaka. Ulang. Dan sabar. 2% harap. Hil. 4, narkoba musuh semua bangsa. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. 1, 2, narkoba. Diangkat. 100% Masih haram. 5, 6. Jangan kau dekat dengan Ulang lagi. satu Tulis narkoba. kakinya. Ambil masa depan batu. 5, 6. Penghancur cita-citamu. Iya. 2, 1, 2, Iya, agak susah dikit. 3, 4, 5, 6, 7, Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, Dia Yun. 2, 1. Ingatlah wahai semua. Jangan coba-coba kau dekat dengan dalam. Ulang lagi. 1, kalau kau coba sudahlah haram hukumnya. 5, coba haram membawa malapetaka. Jalan. 1, 2, 1. Kau bisa jadi pencanda. 4, 5, engkau bisa terbelenggu. Ulang lagi. 1, hancurkan masa depannya. 4, 5, musnahkan cita-citamu. 8, Buka. renyahlah Ke depan ya. narkoba haram bagi 5, 6, 7,
Coba dan 6. Ini pengulangan. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang lagi yang kedua. 2, 3, 4, 5, Masih tas. 6, Pasti 7, ujung. 8. 1, Jalan ulang lagi. 1, 2, 3, 4. Jangan coba-coba kodekan dengan 8. 1, Ya, kan? coba sudahlah haram hukumnya. 5, coba 6, membawa maaf 8. 2, 3, kau bisa jadi pencatang. 7, 8, terbelenggu. Ke depan lagi. 3, hancurkan masa depanmu. 6, 7, 8, gaji 1, 2, 3, nyahlah engkau narkoba. 5, 6, 7, 8, 1, Pegangan. 3, 4, Tahan. 5, Tahan di kanan ya. 6, 7, 8, Kiri sekarang. 1. Sadarlah, sadarlah, wahai semua. Tahan di kiri. Jangan coba-coba kau dekat dengan 8. 1, 2, 3, 2. 5, 6, 7, 8. 1, 2, Iya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih penjara. Iya. Narkoba. Lagi. Ya, gimana? Enak. Ya bisa diikuti mudah. Semuanya gerakan cuma diikuti aja, cuma pemanasannya aja ya, yang dikatakan sana. Mungkin nanti kita lebih detailnya nanti lah ke sana ya. Nah, kita terbuka biasa tuh karena mungkin karena dilombakan nanti ya. Mudah-mudahan ada lancar kita lombanya. Nah, mungkin kita juga. Ya, nanti kita tinggal. Iya, nanti kan ada berlaku. Tapi tetap detail. Udah bisa pasti kita bisa tinggal apa? Nanti kita pelatihan udah. Ya, tinggal ngikutin. Kita gawanya cuma sebentar ya, kita nggak aja. Ya. Karena sama kamu. Karena kamu. Kesehatan, jangan masker, cuci tangan. Maaf tadi kontak Ya, mohon maaf bila ada kata-kata salah dari kami. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah instruksional untuk senam IBBN Indonesia Bersatu Bersih Narkoba yang diperuntukkan untuk kategori anak SD, SMP dan juga SMA begitu ya. Itu nama senamnya nanti adalah senam IBBN begitu ya. Dan gerakannya seperti yang tadi disampaikan oleh dua instruktur dari Senam Indonesia, Diana dan juga Harun Asid, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga berisi pesan-pesan lagunya ini berisi pesan-pesan positif yang mengajak anak didik kita ini terhindar atau menjauhi yang namanya narkoba. Nah, berikut ini juga akan kami hadirkan masih dari Ratu Pelangi Indonesia materi terkait senam sosialisasi senam BBN yang kedua, gitu ya, senam untuk kategori anak TK PAUD ya. Kategori TK PAUD ini nama senamnya adalah Depot Kreasi Anak Indonesia atau yang lebih dikenal dengan DKAI ya. Dan kali ini yang akan menyampaikan instruksionalnya ada Ivan Haryana. Di bagian instruksionalnya nanti akan disambung dengan video yang sudah kami siapkan untuk pengaplikasian lagu dan juga geraknya. Silakan Ivan Haryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Angkat akan membawakan senam DKI, Depot Kreasi Anak Indonesia, dan akan maksa instruksionalnya saja. Oke, sebelumnya ini
Mana gua apa? Oh, sini Mbak cepat buang ini suara. Suaranya kenapa tidak ada? Suaranya Pak, jaga Pak, tolong diapakan Pak. Dengar suaranya loh Pak. Malah strukturnya enggak ada Pak. Suaranya. Tolong musik. Bisa suara nol. Suaranya. Suaranya Pak, suaranya. Suaranya Pak, mohon. Tolong instrukturnya Dan Mananya itu suaranya kelihatan enggak kedengaran Pak. tengkleng kanan dan tengkleng kiri. Oke, sampai situ lanjut ke gerakan selanjutnya. Dan ada instruksi untuk jalan kembali ke depan, mundur kembali, dan putar kanan. Kemudian jalan kembali ke depan, mundur kembali ke belakang, putar kiri, dan selalu ikuti instruksi dari musik. Oke, kemudian, nah di sini rentangkan tangan, hadap ke depan, kemudian hadap ke kanan, masih diangkat, hadap ke depan, dengarkan instruksi musik, hadap ke kiri, dan hadap ke depan. Lalu jalan lagi ke depan, mundur, putar. Oke, jalan lagi ke depan. Dan tinggal ya. Gerakan selanjutnya ke depan. Dengan cara seperti ini. Masih lakukan 2 kali 8 hitungan sampai selesai instruksinya. Kemudian jalan kembali ke depan, mundur ke belakang, dan putar. Ya. Kemudian jalan kembali ke belakang, kemudian putar kiri. Sampai situ untuk gerakan pemanasan. Intinya ya, dengarkan instruksi dari musik ya, dan gerakan dimulai dari kaki kanan, kemudian ditutup dengan kaki kiri, dan putar ke kanan dengan kaki kanan, kemudian putar ke kiri dengan kaki kiri. Ya, seperti itu. Hai teman, aku bisa bernyanyi, aku bisa menari, aku bisa mewarnai. Tapi kita semua harus sehat loh. Kalau gitu, mari kita senam bersama yuk. Ayo, aku. Halo. Sebelum kita senam bersama, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. DKI, Demokrasi Anak Indonesia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga,
Berarti kamu berbahaya orang tua langsung meninggal. Oh loh, ada di keterangan aja meninggal bang. Dan kok sudah ada panel. Dulu ditambah mana? Alang orang tua nak dua. Kamu boleh Oke, bomber kalau mana? Lihat ke depan, ke depan, tengkleng kepala, kanan dan kiri, tengkleng kepala, kanan dan kiri, 8, ayo jalan, 2, ayo jalan, 4, ayo 5, 6, ayo muda, 8, ayo jalan, 2, ayo jalan, 4, ayo 5, 6, ayo muda, 8. Rentangkan tangan, hadap ke kanan, rentangkan tangan, hadap ke depan, 8. Rentangkan tangan, hadap ke kiri, rentangkan tangan, hadap ke depan, 8. Ayo jalan teman-teman, ayo jalan. 4, ayo 5, 6, ayo muda, 8. Ayo jalan teman-teman, ayo jalan. 5, 6, ayo muda, 8. Tangan di atas, langkahkan kaki, tangan di atas, 8. Langkahkan kaki, tangan di atas, langkahkan kaki, tangan di pinggang, 8. Teman-teman, ayo jalan. 4, ayo 5, 6, ayo muda, 8. Ayo jalan teman-teman, ayo jalan. 4, ayo 5, 6, ayo muda, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setekai demokrasi anak Indonesia 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Pandai bernyanyi. Pandai menang ada di sakti dan bergaya. Ada di DKI 6, 8. DKI demokrasi anak Indonesia 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, kreasi, lima, Indonesia, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, satu. Sepandai berdua, ada di DKI, ku pandai menari, ada di DKI, setting dan bergaya, ada di DKI, 5, 6, 7, 8, satu DKI, Dega Kreasi, anak Indonesia, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, pandai bernyanyi, ada di DKI, pandai menari, ada di DKI, setting dan bergaya, ada di DKI, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ya, itulah tadi ya senam DKAI, Depot Kreasi Anak Indonesia, yang diperuntukkan untuk kategori anak
usia didik TK PAUD begitu ya. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Ivan Haryana di bagian instruksionalnya. Kemudian barusan adalah tampilan bagaimana penggabungan antara gerak dan juga lagu untuk senam DKAI ya. Lagi-lagi ini juga diproduksi oleh Ratu Pelangi Indonesia. Dan tentunya ini ada yang bertanya nih ya, Bapak Lambok Saragi, apakah ada senam senam Indonesia ini, Indonesia Bersatu Bersih Narkoba ini ada senam khususnya ya, ini senam khusus dan ini akan dijelaskan langsung nih apa itu program IBBN, apa itu IBBN oleh penciptanya langsung Ibu Nelismawati dari Ratu Pelangi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita program Indonesia Bersatu Bersih Narkoba, itu kampanye anti narkoba, penyampaian pesan-pesan positif tentang bahaya narkoba melalui program olahraga senam dan kreasi seni di lini pendidikan dan masyarakat umum. Di sini kami penggiat BNN RI, yaitu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, bagian pemberdayaan masyarakat, dengan nama lembaga kami adalah Ratu Pelangi Indonesia. Baiklah, kami akan menjelaskan bentuk program. Program Indonesia Bersatu Bersih Narkoba adalah penyampaian pesan-pesan positif tentang bahaya narkoba melalui olahraga senam dan kreasi seni maupun di masyarakat umum. Cara penyampaian pesan-pesan positif atau program IBBN ini bisa tersampaikan ke seluruh generasi penerus bangsa yang ada di lini pendidikan, yaitu kami alhamdulillah didukung, disupport oleh BNN RI, bagian pemberdayaan, kemudian didukung, difasilitasi oleh Dinas Pendidikan kabupaten kota di setiap daerah yang ada di tanah air. Nah, di sini kami sampaikan bentuk program untuk menyampaikan positif tentang bahaya narkoba melalui guru untuk siswa, yaitu dengan cara 1, virtual, 2, praktek, yang ketiga yaitu dengan lomba. Di sini kami memberikan materi secara virtual yang dipusatkan di Bekasi dan bisa diterima di seluruh daerah di mana tempat tim penggiat kami yaitu bersosialisasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten beserta Kabupaten Kota beserta seluruh jajarannya, yaitu kecamatan sampai ke sekolah-sekolah, yaitu melalui guru olahraga atau guru yang mewakili sekolah masing-masing. Nah, di sini kami mengirim atau memberi pelatihan, mengirim koordinator lapangan ke setiap daerah dengan instruktur untuk melatih materi tersebut kepada guru yang mewakili sekolah masing-masing secara prokes pada saat pandemi ini dan juga secara virtual, tetapi dipantau atau dimonitoring oleh tim kami di setiap kecamatan bersama dengan Korwil setempat, K3S atau KKGO atau PGRI kecamatan setempat di setiap kabupaten kota. Di tempat kami merealisasikan program IBBN. Nah, untuk kegiatan ini tidak ada biaya pendaftaran kegiatan, mulai dari realisasi senam IBBN-nya. Bu, putus-putus suaranya, Bu. Putus-putus.
mungkin mati Bu, mic-nya mati. kecamatan atau sekolah Maklum. agar bisa maksimal tersampaikan kepada guru yang akan menerapkan di sekolah masing-masing. Kemudian tadi Sanggar Bang Jepri ya, Sanggar. ini dari praktik ada juga alat bantu yaitu Santai Koal, santai. media yang kami sediakan berbentuk DVD original. Di sana telah dikemas tatanan gerakan senam yang secara rincinya senam IBBN, kemudian lagu-lagu stop narkobanya yang diiringi oleh lagu-lagu nuansa tentang bahaya narkoba, pesan-pesan positif tentang bahaya narkoba, kemudian dengan musik dan juga ada puisi singkat tentang merdeka dari narkoba. Nah, itu sudah dikemas di dalam bentuk DVD original dan dilengkapi lagi dengan sertifikat untuk guru yang mengikuti pelatihan maksimal sampai ke pemilik medianya, dan juga ada piagam untuk penghargaan untuk sekolah. Dapat dimiliki oleh sekolah atau peserta yang membutuhkan atau yang berminat dengan cara berpartisipasi. Nah, bentuk partisipasinya, Bapak Ibu sekalian langsung bertanya kepada tim panitia IBBN yang berada di Bapak Ibu sekalian yang sedang bersama Bapak Ibu sekalian saat ini. Kami atas nama dan masyarakat dengan nama Lembaga Kartu Pelangi Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kabupaten setempat beserta seluruh jajarannya. Terima kasih. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. No narkoba, yes berkarya. No narkoba, yes berkarya. Assalamualaikum. Iya, itulah penjelasan terkait dengan program IBBN. Penjelasan terkait dengan program IBBN, dan tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permintaan dari kolom chat begitu ya terkait video pembelajaran senam IBBN. Ini sudah dijawab tadi oleh pendiri atau peserta program IBBN itu sendiri dari Kartu Pelangi Indonesia, Ibu Nelis Mawati, bahwa ada media untuk pembelajarannya berupa DVD original dan bisa didapatkan melalui tim kami yang ada di Sumatera dan juga Jambi saat ini, tim penggiat Kartu Pelangi, dengan juga bisa menghubungi Korwil atau K3S atau KKGO di kecamatan masing-masing. Nanti akan disambungkan dengan tim kami yang saat ini sedang berada di Sumatera Utara dan juga Jambi, gitu ya. Akhir kata, usai sudah sosialisasi senam IBBN Indonesia Bersatu Bersih Narkoba dari studio, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya Pak. Waalaikumsalam. Videonya Pak. Video